plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemulai seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah pagi ini kita akan bicara soal peduli dengan sampah plastik yang berarti juga peduli dengan lingkungan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi sesuatu barang yang bernilai ekonomi tinggi. Nah pagi ini saya ingin ajak sahabat di rumah untuk lebih lagi peduli dengan bumi kita. Nah seperti di rumah saya nih, pagi-pagi saya udah ngumpulin 1 keranjang sampah plastik. Enaknya diapain ya? Nanti kita akan tanya nih sama sahabat-sahabat saya. Mereka ini concern banget mengubah sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti dompet, tas, alat musik, lukisan, hingga perabotan. Wah seru ya. Nah salah satunya seperti yang dilakukan oleh sahabat saya, Ibu Yanti. Halo sahabat, saya mau mulai untuk membuat salah satu produk daur ulang untuk jenis pouch. Nah, yang dibutuhkan adalah ya ini bahan kemasan yang sudah bekas pakai, kemudian ada pita, ya, kemudian ada cutter untuk alat motong, dan kemudian juga ada gunting. Kemudian ada kaca untuk alat ukur. Nah, semua ini kita gunakan alat untuk mengolahnya. Nah, saya akan memulai dengan tahap memotong dulu ya. Nah, jadi kita buat ukuran ya sesuai dengan kaca ini tadi. Jadi kita potong semua bahannya.
untuk kita lipat. Nah, setelah dipotong seperti ini, ya, kemudian kita buang bagian belakang tulangnya, ya. Seperti ini kita buang, ya. Sahabat bisa lihat ya. Nah, jadi panjang seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lipat. Kita lipat 3 aja ya, biar tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis. Nah, seperti ini sahabat, ya. Nih. Jadi untuk mematikan lipatannya, nah kita boleh tekan menggunakan gunting. Nah, seperti ini sahabat, ya. Nah, setelah seperti ini, kita baru memulai untuk masuk ke dalam pola. Nih. Nah, setelah itu kita susun membungkusin pola. Ya, kita susun bungkus pola. Nah, kita anyam mulai dari bawah dulu. Nah, seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Saya mau mulai menganyam, ya. Ini seperti menganyam tikar sebenarnya ya. Kita masukin selang-seling satu-satu aja. Ya. Jadi ini sampai penuh, sampai ke atas. Jadi nanti akhirnya seperti ini nih, anyaman ini, ya. Nanti sampai ke atas kita habiskan, ya. Kita habiskan semua keliling. Nah, kita jepit pakai jepitan pakaian bisa, atau jepit buku boleh. Hasilnya seperti ini, ya. Untuk variasinya, ya, bisa kita gunakan sleting atau kalau saya menggunakan di sini ini pita. Ini gunanya untuk tempat alat-alat, bisa alat kosmetik, untuk toiletries, alat mandi, bisa. Setelah jadinya seperti ini. Begitu sahabat. Jadi kalau mau praktek silahkan boleh dilakukan di rumah. Mengolah sampah plastik kemasan menjadi beragam produk menjadi cara Herianti, porsi Sinar Mata yang akrab disapa Yanti untuk menyelamatkan lingkungan. Ide kreatif yang dimulainya sejak tahun 2007 itu telah menghasilkan beragam produk bernilai jual, mulai dari dompet, tempat pensil, tas, hingga koper. Dalam 1 bulan, Yanti mampu memproduksi hingga 300 produk siap jual. Meski terbuat dari sampah plastik kemasan, karya perempuan kelahiran Medan tahun 1970 ini memiliki tampilan yang unik. Sehingga tak heran, hasil olahan sampah ini telah berpindah tangan ke banyak pembeli di dalam maupun luar negeri. Nah, Bu Yanti pasti sahabat di rumah ini udah gak sabar nih pengen eksplorasi hasil karya dari Bu Yanti nih. Kita lihat dulu ya Bu, yang ini nih kece banget nih. Ini sebenarnya nggak ada yang nyangka, ini tas laptop ya Bu ya? Iya. Tapi kan kalau saya lihat karya Ibu ini nggak ada mereknya, dari sampah plastik dan lain sebagainya ya, dari kemasan sisa gitu ya? Iya. Emang sengaja begitu Bu? Ya, untuk desain itu berbagai macam. Kadang-kadang ada yang tidak suka ada brand-brandnya, ada yang suka. Biasanya kalau yang suka brand itu justru orang asing. Waduh, ini bisa keren tuh Mas. Keren ya, bagus. Cocok sama warna baju saya? Iya, bungkus. Bungkus. Ibu Yanti bisa aja nih. Kalau yang ini Bu, ini juga sama ya? Iya, ini sama. Apakah pengerjaannya sesulit tas laptop atau sama aja semuanya? Sebenarnya yang membedakan sulit apa enggaknya tergantung bentuk sih ya sebenarnya. Tingkat kesulitan itu dipengaruhi dengan bentuknya. Bentuk. Gitu. Bentuk apa yang menurut Ibu sulit? Bentuk tasnya. Yang paling sulit itu yang sudah saya kerjakan itu adalah koper. Oh, koper? Ya. Dari daur ulang sampah plastik? Wow. Gitu. Oke, kalau yang kayak gini-gini berapa lama biasa pengerjaannya? Kalau dikerja, karena kita kan stepnya itu kan ada yang motong, ada. Tapi kalau dari awal proses, kalau satu orang yang mengerjakan ini bisa 1-2 hari. 1-2 hari ya? Wow, ini rapi banget ya sahabat di rumah ya. Nih, ini udah. Nih kita kasih lihat yang ini nih. Nah, ini lucu nih buat ibu-ibu ya, kalau mau jalan-jalan santai sore-sore, perlu banyak bawaan ya. Duh, ini
ini cocok nih. Nah Bu, kalau kayak sebenarnya kalau ngebahas soal sampah plastik ini kan memang permasalahan sejuta umat lah ya. Ya. Maksudnya semua membicarakan soal sampah plastik. Ya. Nah, banyak orang juga terjun untuk mencoba mengatasi permasalahan itu. Ya. Apa ini juga salah satu alasan Ibu terjun mendaur ulang sampah plastik? Paling banyak sebenarnya sampah di lingkungan itu adalah seperti ini, kemasan-kemasan seperti ini. Betul. Karena ini tidak diambil oleh para pemulung. Ya, mereka tidak ngambil karena nilainya tidak ada kalau Betul. dijual ke lapak atau ke pengepul ya. Iya, pengepul. Nah, jadi dari situ kita mengumpulkan di bank sampah. Nah, setelah terkumpul benar ternyata nilainya tidak ada ketika kita mau menjual. Akhirnya saya berinisiatif mencoba, awalnya sih mencoba bagaimana supaya ini bisa dimanfaatkan kembali dan tidak kembali ke lingkungan. Nah, tuh. Wow, keren. Nah, tadi kan saya udah bilang ke sahabat di rumah, ngajak juga sahabat di rumah untuk lebih peduli sama bumi. Ayo, kalau saya udah ngumpulin nih sekeranjang sampah plastik kemasan. Nah, kira-kira dibuat apa nih Bu Yanti? Nah, tuh, saya lihat tuh. dulu ya, saya cek dulu sampah yang adanya. Waduh, dicek-cek ya. Nih, ini bisa kita gunakan. Oke. Ya. Ini kita bisa gunakan nanti menjadi sebuah tempat pensil yang keren. Oh bisa. Kira-kira apa yang mesti dilihat? Apakah kesamaan warna kah? Atau motif dari kemasan sampah plastiknya atau gimana nih cara mencocok-cocokannya? Nah, kalau sebenarnya gini, tipe yang seperti ini kita boleh anyam seperti tempat pensil ini. Anyam lipat namanya. Iya, anyam lipat. Tapi kalau kita tidak mau melihatkan si brand atau si motif itu, ya tinggal kita balik menggunakan bagian dalamnya. Seperti yang tempat pensil ini saya ambil bagian dalam. Iya, gitu. iya. Gitu. Oke, kita mulai loh Bu. Oke, siap. Nah, ini ya pertama sekali kita potong ya. Kaca ini untuk alat ukur. Selalu saya gunakan kaca ini untuk 5 cm ini untuk alat ukur supaya semua lipatannya sama. Gitu. Ini kita potong. Untuk mengambil gambar, kita tinggal bagian mana yang mau kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan bagian cangkirnya, cangkir kopi. Nah cangkirnya ini jangan kepotong. Oke. Gitu. Jadi kita potong seperti ini. Ya. Nah, jadi dilebarkan seperti ini. Wow, ya. ya. Terserah kita mau ambil yang bagian silvernya atau mau yang gambarnya. Oke. Nah, ya. kita lipat. Dibuat seperti itu ya. Ini Bu, sebenarnya satu produk itu bisa mengurangi berapa banyak sampah plastik? Tergantung besarnya. Untuk seperti ini, ya, saya harus membuat ring seperti ini dulu ya. Kita buat ring. Kalau 3 jejeran gini, 3 ring kayak gini, tinggal dikalikan aja 3. Wow, Nah, berarti bayangin ya sahabat di rumah ya, dengan produk yang seperti ini, kita udah membantu mengurangi sampah plastik yang banyak banget gitu ya. Setuju. Michael bisa bantu saya ya Boleh, cara untuk boleh. nganyamnya Lanjut ya kita. Oke. Nih, nanti ajarin di rumah ya. Iya. Teman-teman. Nah, ini yang sudah saya potong-potong dan saya lipat. Oke. Jadinya jadi seperti ini. Nah, kemudian ya kita lipat arah ke atas. Arah Lipat ke dua atas, juga ya gitu ya. Nah, tetapi di belakangnya disisa. Oh, disisakan ya. Disisakan sama dengan kotak yang ini. Jadi lebarnya sama. Ya. Ya. Yang mengarah ke kanan itu kita bawa ke belakang dua-dua. Nah, untuk menjepit. Ya. Nah, sisanya yang di belakang sini kita gunting. Oh, yang sini ya, gunting. Ya, nih. Oke. Nah, tadi yang digunting tadi diselipkan ke tengah. Ya. Sahabat, seperti ini ya. Kita selipkan ke tengah, ya. Dimasukin lagi ya sahabat ya. Nah, ini ditekuk lagi selalu mengarah ke atas. Oke. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian yang mengarah ke kanan tadi dilipat lagi kembali kayak pertama. Oke. Ya. Nah, Gimana sahabat di rumah sudah bisa mengikuti? Kita harus janji ya sama Ibu Yanti bahwa kita akan melakukannya ini Bu ya. sip, harus. Tapi sebenarnya ada hasil jadinya nggak sih? Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, nanti untuk membuat seperti ini kita harus buat sebanyak 3 kali ini. Wow. Kemudian setelah menjadi ring seperti ini, tinggal kita jahit. Oke. Jadi cara menjahitnya itu
Ini tidak usah diikat. Ya. Ya. Nih. Oke. Oh. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Seterusnya kita jahit sampai keliling, ya, sampai seperti ini. Nih, ini udah menyatu. Betul. Nah, setelah seperti ini, Baru kita bentuk. Baru kita bentuk dan kita pasang sleting. Wow, keren banget ya sahabat di rumah ya. Waduh, tadi kita udah lihat dan dengar langsung dari Ibu Yanti bagaimana memanfaatkan sampah plastik kemasan menjadi tas, dompet, bahkan tempat pensil atau tempat kosmetik yang sangat luar biasa. Nah, usai jeda pariwara, teman saya, sahabat saya juga akan mengubah sampah plastik kresek menjadi lukisan. Wah, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Michael Chandra Luar Biasa. Terima kasih ya Bu Yanti. Thank you. Ya. Ya, artinya menjadi sebuah lukisan itu sebagai salah satu kampanye.